Diva, kamu tuh cantik sekali. Mau kemana sih sayang? Makasih, Ma. Kan Dokter Andre mau datang ke sini mau makan malam bareng. Mama bener-bener setuju sama ide kamu. Ya gitu dong. Dokter Andre itu layak buat kamu undang makan malam. Ini kan cuma sebagai ucapan terima kasih aja sama Dokter Andre. Iya ya sayang ya, alhamdulillah ya. Dok, disisipin dok. Dokter, kita sekeluarga sangat berterima kasih sama dokter. Ya atas semua bantuan dokter terhadap Nur, cucu kami. Sama-sama. Betul dok. Tadinya saya hampir putus asa. Jangan-jangan nasib Nur harus tergantung dengan transfusi darah dari bapaknya. Iya, Dok. Apa yang dokter lakukan itu sangat berarti banget buat saya. Iya, saya pribadi sangat kasihan sama Diva anak saya. Karena dia mempunyai suami yang sangat serakah. Tapi Diva terpaksa membiarkan suaminya tinggal di rumah ini. Karena Nur itu sangat bergantung sama papanya. Karena golongan darah mereka itu sama. Saya bisa mengerti. Saya sudah pernah membaca riwayat tentang pengobatan Nur. Dan saya bisa paham penderitaan dari Diva. Maaf ya, Dok. Saya jadi kebawa perasaan. Kok kayaknya rame banget sih? Wah. Jadi makan-makan nih kayaknya. Kok diajak? Malah orang asing ini yang diajak. Sorry. Selingkuhan kamu. Vano, kamu jangan sembarangan ya. Sekarang ini saya lagi ada tamu kehormatan. Dia ini adalah dokternya Nur, anak kamu. Dokter apa? Dokter cinta. Kalian tuh maksa aku buat nyerahin Diva. Sampai-sampai pakai cara kayak begini. Dia ini pengganti suaminya Diva. Pengganti aku. Cukup, Mas. Salah. Terserah kamu ngelakuin apa. Yang jelas kalau kita cerai nanti, hak asuh anak bakal jatuh ke tangan kamu. Karena yang bermasalah itu kamu. Yang selingkuh itu kamu. Sudah cukup, Vano. Sebaiknya kamu angkat kaki dari sini. Gak usah banyak ngomong lagi. Tenang aja, Pak. Aku lapar. Mau makan dulu boleh dong? Halo my love. Halo. Halo. Mau dijawab? Loh, ini kan bukan nomor yang salah. Halo, siapa nih? Ini aku Rido, Mas. Mas Alvan masih ingatkan sama aku. Halo. Siap. Siapa lagi? Dari tadi neror-neror gue. Siapa sih nomor baru? Halo, Halo, Mas Vano. siapa nih? Ini aku Rido, Mas. Nggak mungkin.
Nggak mungkin orang mati bisa nelpon. Lo siapa lo? Jangan macem-macem lo. Gue habisin lo, mau lo? Hah? Mano, siapa itu yang ditelepon? Kamu tuh ngomong sama siapa sih? Hah? Siapa yang mati, Mas? Enggak, ini. Ini salah sambung sebentar. Ya baguslah, dia akhirnya pergi. Dok, kami minta maaf ya. Gak apa-apa, Bu. Kenapa dia tegang banget? Siapa yang nelpon? Halo, siapa lo? Aku ngerti kalau Mas Vano lupa sama suara aku. Kita kan udah lama gak ngomong, Wes. Lu jangan main-main ya. Mau gue habisin lo, hah? Mas Vano takut. Gue nggak takut. Harusnya Mas Vano takut. Karena ini adalah awal dari pembalasanku. Maaf ya dokter, gara-gara suami saya makan malamnya jadi kacau. Kamu nggak perlu minta maaf. Ini bukan salah kamu. Tapi selama ini saya belum pernah terlibat dalam kehidupan pribadi pasien. Tapi untuk kasus Nur berbeda. Berbeda gimana maksudnya, Dok? Setelah saya mempelajari berkasnya, saya merasa dekat dengan dia. Saya tahu betul bagaimana perjuangan Nur untuk bertahan hidup. Ditambah dalam keadaan bapaknya yang seperti ini. Jadi saya merasa saya harus mensupport dia. Saya ingin saya bisa mendampingi dia untuk menjalani hidupnya. Walaupun tanpa bapaknya. Inilah hidup, Dok. Di antara kesulitan pasti ada kemudahan. Di saat ayah kandungnya Nur tidak lagi peduli dengan dia, justru ada dokter yang meyakinkan aku bahwa masih ada harapan untuk Nur. Bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Dia bilang Rido, nggak mungkin. Rido kan udah mati. Gue yang lihat sendiri. Biarin, ntar lagi gue jatuh. Aduh, Bapak. Gua harus telepon Vano. Diangkat lagi. Pasti Mas Afan lagi nelpon perempuan itu. Dasar buaya darat, udah dilabrak masih aja nggak kapok. Awas kamu Mas, lihat aja. Saya akan balas kamu.